Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamila Tunisa dari kelas manajemen S1 semester 3. NPM saya 101190092. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita, pasti itu bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi agar kita mengenal Allah. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang At-Thoriq ila Ma'rifatullah, jalan menuju Allah, yaitu dengan menyadari tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya. Yang pertama, ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-5. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Yang kedua, ada ayat kauniyah. Ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah, yang ada sekeliling kita, seperti alam semesta ini, bumi, bulan, langit, gunung, lautan, seperti semua keadaan, semua bentuk-bentuk, semua bentuk kejadian, semua bentuk peristiwa, dan sebagainya yang ada di alam ini. Seperti dalam Quran Surat Nuh ayat 53. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadikan saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Nuh ayat 53. Dalam dua ayat tersebut, maka menghasilkan dua metode untuk mengenal Allah. Yang pertama, ada metode Islam melalui dalil akli dan dalil nakal. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal, sedangkan dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari das atau Al-Quran. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptaannya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah, maka akan membuahkan tasdik atau membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Maka di situ manusia akan langsung bersyahadat dan beriman kepada Allah. Yang kedua adalah metode ghair Islam atau metode selain Islam. Pemikiran berkenaan teologi dan kebutuhan banyak juga dibawa oleh pemikir-pemikir dari penjuru dunia, tapi tidak berlandaskan kepada metode yang sebenarnya. Kebanyakan berlandaskan dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, dan hawa nafsu. Pastinya, metode itu tidak akan sampai kepada tujuannya. Mereka yang menggunakan metode ghair Islam, mereka hanya menggunakan dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, yang sebenarnya karena bayang-bayang khayalan tetap menghantui pikiran mereka. Ada Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan air, yang
bersaingan dengan rupa-rupa yang berbeda seperti